Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atin Farzi Miradi dari TRM. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas asesmen 2 ataupun 3 dari kewarganegaraan. Ya. Di sini saya sudah kedatangan teman saya dari Bojong Soang. Boleh perkenalan dulu, Pak? Nama saya Taufan Rahmat Dhani, biasa dipanggil Taufan. Saya mahasiswa aktif Telkom University angkatan 2020. Ya. Di sini Mas Topan yang ingin saya pertanyakan adalah tentang bagaimana harapan Anda tentang kepemimpinan untuk presiden ataupun RI 1 yang sudah terpilih dan akan dilantik di tahun depan ya, kalau tahun depan. Diberikan tanggapan. Oke, mungkin pertama saya koreksi dulu karena kan dilantiknya tahun ini gitu. Oh iya, maksudnya Tahun ini. Ya, jelas ya, kawan-kawan pun yang audiens mungkin tahu juga gitu bahwasanya emang kemarin banyak sekali konflik yang terjadi saat proses kontestasi pemilihan presiden gitu ya. Namun sebenarnya dengan terpilihnya akhirnya Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka, yang artinya Gibran yang menggambarkan sosok anak muda di sana, gitu kan, kaum muda di sana, kaum Gen Z lah bahasanya gitu ya, Gen Z dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Prabowo yang statusnya mungkin bisa saya bilang memiliki track record baik, ya kan, mantan Menteri Pertahanan, sebelumnya sudah mencalonkan diri sebagai presiden 2 kali dan 1 kali wakil presiden gitu ya. Tentu Prabowo ini dengan akhirnya yang keempat naik ke kontestasi memiliki banyak revolusi atau banyak visi dan misi yang emang ingin dijalankan gitu. Tentu untuk naik calon RI 1 ini bukan main-main gitu ya. Ya nggak mungkin gitu Prabowo dengan akhirnya tetap terus berjuang, tetap terus naik, nggak punya visi misi yang baik gitu. Nah yang jelas yang saya harapkan dan mungkin yang saya yakin Prabowo akan menjalankan dengan dia melanjutkan eranya Pak Jokowi serta Pak Ma'ruf Amin, jelas itu hal yang baik untuk masyarakat juga, karena anggaran dan lain sebagainya juga sudah banyak dikeluarkan dari kemarin gitu. Jadi Prabowo ini tinggal melanjutkan masa itu gitu mungkin. Dengan karena visi misinya Pak Prabowo ini keberlanjutan seperti itu, dan bagaimana tanggapan Anda mengenai Trapera, mengenai UKT yang hari ini diperbincangkan oleh mahasiswa dan juga kita let's say lah, sebutkanlah keputusan MA mengenai ya betul yang kontroversi lah bahasanya. Kontroversi, betul. Bagaimana tanggapan Anda? Ya mungkin pertama saya sebagai mahasiswa juga di sini gitu kan, kalau menanggapi masalah UKT yang isu-isu UKT yang lain sebagainya, sebenarnya isu-isu ini sudah diangkat oleh DPR dari setiap tahun gitu. Dari zaman Puan Maharani baru diangkat tahun 2014 sampai 2024 hari ini, Puan Maharani itu udah banyak sebenarnya dengan Komisi 8, kalau tolong dikoreksi kalau salah ya. Kok seingat saya Komisi 8 di situ yang emang mengurus masalah organisasi mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, di situ sebenarnya udah sering dibahas. Cuman mungkin momentum hari ini yang emang mengagetkan oleh beberapa pihak gitu. Sebenarnya kenaikan UKT ini bukan untuk seluruh mahasiswa. Kenaikan UKT ini untuk mahasiswa baru yang nantinya akan masuk tahun 2024 dan yang 2023 kemarin gitu. Jadi untuk mahasiswa 2022, 2021, 2020 itu nggak ada masalah. Tapi itu juga kan bukannya itu menyulitkan. Ya betul itu menyulitkan. Jadi saya paham pergerakan mahasiswa hari ini yang dari kemarin yang paling banyak bersuara itu dari BEM Unsut ya kalau nggak salah ya. Terus Sudirman di situ emang Unsut ini dari sebelumnya pun punya track record jelek gitu masalah UKT ini gitu. Karena dari setiap tahun itu mereka selalu ada kenaikan. Gitu kan. Makanya yang alhamdulillah hari ini yang bisa kita banggakan lah bersama-sama bahwa akhirnya perjuangan teman-teman mahasiswa untuk membela kawan-kawan adik-adik yang mungkin baru masuk dan lain sebagainya, yang belum paham masalah aksi dan lain-lain, akhirnya kita goals gitu untuk masalah UKT. Cuman untuk masalah putusan MA ya ini ya, kalau yang kata orang-orang itu mahkamah adik, MK-nya mahkamah kakak gitu kan katanya kan. Ya sebenarnya masalah mahkamah MA ini hanya masalah momentum. Kenapa bisa saya bilang gitu ya, karena kemarin masalah MK mengeluarkan keputusan itu saat mendekati pemilihan presiden ya kan, yang akhirnya muncullah nama Gibran dan sebagainya. Terus sekarang masalah pilkada di tahun 2023 yang emang yang tahun ini 2024 yang nanti bakal ada pilkada, ya hanya momentumnya aja sebenarnya yang wah jadi dinaikkan isu segala macam. Apalagi sebenarnya gara-gara kemarin
Prabowo ini kan naik kan sama Gibran ini kan dengan banyak masalah lah kan, jadi ya pro dan kontra dan sebagainya. Makanya dengan akhirnya MA mau memutuskan, menurut saya ini udah ya ini skema politik mungkin yang dijalankan oleh pihak-pihak tertentu gitu yang nggak terima atau gimana gitu kalau menurut saya begitu. Tapi apakah itu mengarah ke nepotisme dan sebagainya, karena kita tahu sendiri calon gubernur ya. dan wakil gubernur itu yang satu sih gubernurnya adalah keponakannya Pak Prabowo dan wakilnya itu merupakan anaknya Jokowi. Sebenarnya kalau kita bicara masalah mungkin kasarnya berarti namanya politik ya, sering Megawati yang misalnya anaknya Puan Maharani tiba-tiba duduk di kursi DPR gitu kan ya, ini ya orang berpotensi kok ya. Kalau kita lihat Kaisang ini kan orang bagus juga, kenapa bisa kita bilang kayak gitu kan, karena dari mulai pendidikannya aja di Singapura ini dia mahasiswa berprestasi sampai akhirnya dia keluar sebagai pengusaha. Mungkin yang jadi permasalahan itu hanya satu, karirnya di politik itu belum ada. Itu aja sebenarnya. Cuman kalau emang dia punya dasar-dasar yang baik dan dipasangin juga sama pasangan yang emang mampu dominan buat menjalani kepengurusan gubernur ke depannya, masalah gitu. Ya kalau kita bisa ngeliat ke belakang juga, Jokowi buat apa di Jakarta? Maksudnya sebelumnya kalau kita lihat rekor dia hanya ngurus kota, Solo sekecil itu, Jakarta sebesar ibu kota lah. Mungkin sama Singapura bisa kita lihat Jakarta lebih besar gitu. Yeah. Cuman Jokowi akhirnya berhasil gitu. Gitu mungkin. Naikkan Janetes. Terima kasih Mas Topan untuk sudah mau diwawancarai. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Di sini saya Adnin Farizi ingin mewawancarai teman untuk video asesmen 3. Oke, di sini ada, boleh perkenalan dulu Bang? Oke, perkenalkan, nama saya Michael Patriot Nabitupulu dari jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia. Bagus. Di sini saya ingin mewawancarai Anda tentang tanggapan Anda mengenai apa harapan untuk pemimpin di tahun berikutnya itu yang menjadi presiden Indonesia. Oke, mungkin saya boleh jawab dari pandangan saya sendiri. Yang pertama, melihat calon pemimpin kita yang terpilih saat ini nggak ada harapan per hari ini. Tapi kalau boleh membebankan harapan untuk pemimpin kita selama 5 tahun ke depan, saya berharap untuk seluruh alur birokrasi yang masih cacat selama 10 tahun ke belakang, mulai diperbaiki lagi sistemnya. Pemimpin yang digadang-gadang merepresentasikan anak muda, yaitu beliau Gibran Rakabuming Raka, diharapkan memang betul-betul merepresentasikan kita anak muda, milenial, Gen Z. Apalagi Gen Z sekarang itu sebenarnya nggak mau ribet ya orangnya ya. Yang pertama kan identik dengan yang simple. Mau yang ideal lah pengennya. Jadi harapannya Gibran sebagai representasi anak muda peka akan hal itu, walaupun saya lihat selama kampanye ini dia nggak peka sama sekali akan hal itu. Lalu yang selanjutnya mungkin dengan latar belakang presiden kita yang terpilih dari militer, harapannya selama 1 periode ke depan atau 5 tahun ke depan, strategi militer dan pertahanan di negara ini lebih ditingkatkan lagi lah. Mengingat 10 tahun belakangan ini track recordnya sebetulnya sudah baik, cuman harapannya lebih ditingkatkan lagi lah. Terus yang ketiga, turunkan harga beras, turunkan harga UKT. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Mungkin sekian wawancara dari Sorry Pak saya. Jokowi, sorry Pak Prabowo, sorry Pak Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.